Oke, kami mengunjungi rumah kedua. Saya mau nanya ke Bu RW, kalau ini rumah ini asalnya rumah Bu RW atau bagaimana ini asalnya? Ini asalnya rumah. Lantas begitu hujan deras, banjir, kena luapan air, jadi Terus ya. terus ada 3 rumah berdiri karena luapan dari Bapura, sama Taman Sari Persada, airnya berlimpah ke Muara ya ke sini. Ya, artinya ini rumah akibat dari banjir karena mungkin resapan air sudah tidak ada. Di sananya memang sudah ada pembangunan perumahan sehingga debit air sudah tidak sesuai kembali. Ini merupakan satu perencanaan pembangunan yang kelihatan tidak terencana, tidak melihat aspek lingkungan hidup. Ini adalah korban dari pembangunan. Sebetulnya keluarga ini sekarang menjadi korban dari pembangunan, yang mana harus kepada siapa dia mengadu juga tidak jelas. Nah, yang jelas dia punya rumahnya hancur, dia keluar dari rumah ini harus mengontrak. Sementara dia tidak mampu. Sementara di sana ada perumahan-perumahan mewah. Memang yang tadinya itu aliran sungai itu, aliran solokan itu mungkin dulunya itu besar, menyempit, atau mungkin resapan air yang tadinya terserap sekarang tidak resapan. Ini sebetulnya Bogor akan menjadi permasalahan ini akan bukan hanya di sini, mungkin di tempat lain juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang ini pola pembangunan kota Bogor seperti tidak terencana, di mana harusnya pembangunan itu melihat long term, jangka panjang, sehingga kalau ada pembangunan melihat dampaknya terhadap masyarakat, sehingga dipersiapkan kalau dan sebagainya. Faktanya hari ini korban, orang yang tidak menikmati apa-apa tetapi menjadi korban. Nah, sekarang rumahnya tidak bisa dihuni, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang bertanggung jawab. Artinya di sinilah apa yang menjadi hak keluarga dasar masyarakat ternyata memang belum tersentuh. Seharusnya hal seperti ini pemerintah menjadi mediasi terhadap pengembang-pengembang untuk memberikan apa yang menjadi haknya. Karena ini hanya korban. Awalnya kan tidak pernah ada banjir seperti ini. Cuma setelah ada perumahan baru ada menjadi seperti ini. Sementara ketika buat perumahan otomatis kan ada AMDAL dan lain sebagainya. Ada perhitungannya, tapi kenyataannya hari ini mungkin 2 tahun ke depan mungkin akan lebih dahsyat air tersebut kalau tidak ditanggulangi. Harapan kami ini pun harus menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena pembangunan itu tidak boleh pembangunan merugikan satu pihak. Di satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan juga nggak benar juga. Apalagi ini masyarakat bawah memang yang hidupnya pas-pasan. Semoga apa yang ada hari ini bisa menjadi satu pembelajaran bagi Pemkot dalam perencanaan pembangunannya. Tidak asal memberikan izin demi uang, tetapi juga lihat juga dampak terhadap masyarakat yang lainnya. Semoga ini menjadi perhatian dan menjadi bahan kajian. Jadi kedepannya lebih akan hati-hati. Cuman kami berharap ini ada solusi dari pemerintah. Seperti apa solusinya? Harapan Bu RW gimana dengan rumah itu, Bu? Ya, harapan saya sih sama tadinya warga saya ini memang ya kita selaku ketua RW yang lebih tahu dengan masyarakat begitu kesulitannya beliau masyarakat saya, sehingga dengan keadaan begini mereka harus ngontrak dalam per bulannya harus bayar. Jadi tambah susah lah, tambah terlincip lah perekonomian yang ada di saya ini. Ya, mohon harapan saya segera diperbaiki dan manajemen ini bisa tinggal di tempat ini walaupun kecil, yang namanya rumah sendiri itu lebih enak Di sana ya. dengan sekarang. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh BRW. Saya berharap permasalahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Teman-teman lain yang peduli terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah hak keluarga dasar, marilah kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama. Cari solusi
cari solusi sehingga nanti masyarakat di arus bawah ini tidak hanya menjadi objek politik, menjadi korban pembangunan, tetapi menjadi agent of development. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.